Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Harmawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B. Yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Dahlan MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan guna menyelesaikan ujian tengah semester genap yang bermateri tentang mengidentifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama ada memahami prinsip-prinsip organisasi dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, memahami jenis organisasi dalam pembelajaran IPS. Dan yang ketiga, memahami organisasi menurut para ahli. Sebuah prinsip mendasar yang dimiliki seseorang sangat berperan dalam menentukan pola pikirnya. Istilah prinsip diartikan sebagai cara berpikir atau cara bertindak. Dengan demikian, prinsip-prinsip organisasi adalah hal-hal yang harus dipedomi oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Prinsip-prinsip organisasi menawarkan petunjuk untuk menciptakan sebuah organisasi agar efektif dan efisien dalam situasi yang dinamis dan kompleks. Berikut ini adalah prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebelum organisasi terdiri, tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Dan yang kedua, prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah untuk kerja dalam berorganisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Dan yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi, karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak akan maksimal. Yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seseorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dapat dibawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seseorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Dan yang keenam, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi adalah usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip organisasi menurut para ahli. Banyak ahli yang berupaya mengusulkan prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip tersebut mengalami perkembangan zaman itu sendiri. Beberapa pendapat yang dimaksud antara lain dari Henry Fayol, sebagaimana dikutip oleh Huss dan Bowfitz pada tahun 1977, Fayol mengemukakan 14 prinsip organisasi, yaitu pembagian kerja atau division of work. Kedua, pewenang dan tanggung jawab atau authority responsibility. Kesatuan perintah atau unity of command. Disiplin, kesatuan arah atau unity of direction. Kepentingan individu di bawah kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. Gaji pegawai atau remuneration of personnel. Sentralisasi atau centralization. Selanjutnya, saluran jenjang atau scalar chain. Ketertiban, keadilan, kestabilan, masa kerja pegawai, inisiatif, kesatuan jiwa korps. Selanjutnya dari L.P. Alford dan Russell Beatty pada tahun 1991 dalam tulisannya berjudul
Principle of Industrial Management. Mereka mengemukakan 7 prinsip organisasi. Yang pertama, prinsip tujuan atau Principle of Objective. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab atau Principle of Authority of Responsibility. Yang ketiga, prinsip wewenang pokok atau Principle of Ultimate Authority. Yang keempat, prinsip penugasan kewajiban atau Principle of Assignment to Duties. Yang kelima, prinsip definisi atau Principle of Definition. Yang keenam, prinsip kesamaan atau Principle of Homogeneity. Yang ketujuh, prinsip efektivitas organisasi atau Principle of Organization Effectiveness. Dan yang selanjutnya dari Henry J. Hodges pada tahun 1956 dalam bukunya yang berjudul Management Principle Problems. Hodges mengemukakan prinsip organisasi yang justru jauh lebih banyak, yakni ada 20. Yang pertama, tujuan objektif, analisis, penyusunan fungsi atau fungsionalisme, kesamaan atau homogeneity, koordinasi atau coordination, komunikasi atau communication, penyusunan jenjang atau scalar proses, kontrol, rentangan kontrol, asas pengecualian atau expression prinsip, pelimpahan atau delegation, staff, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, kesederhanaan, standarisasi, spesialisasi, berkelangsungan atau continuity, fleksibilitas atau flexibility, keseimbangan atau balance, hubungan langsung atau direct contact. Terima kasih. Berikut tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.